Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Di Balik Lemari Tua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu pengalaman narasumber yang waktu itu bekerja sebagai kuli bangunan. Sebut saja namanya Reno. Reno dengan satu rombongannya termasuk mandor, tukang dan lainnya. Nah, mereka ini singgah di salah satu tempat, yaitu sebuah rumah yang memang diperuntukkan untuk seluruh pekerjaannya. Rumah yang dia tinggali ini semacam kontrakan yang sementara waktu mereka tinggali sampai pekerjaannya selesai. Rumah itu terdiri dari 4 kamar, sementara para pekerjanya itu totalnya ada sekitar 15 orang yang dikerjakan. Proyek ini adalah proyek jalan. Nah, setiap selesai bekerja, mereka satu rombongan pulang ke rumah yang sudah disediakan oleh bosnya. Rumah itu terbilang rumah tua dari jenis bangunannya. Dari jenis getengnya pun rumah itu terbilang usianya sudah lama. Tapi secara konstruksi, karena Reno itu tukang bangunan, rumah itu masih layak pakai, dan kondisi rumah yang tidak dihuni ini suasananya sedikit berbeda. Jam 3 sore bersama rombongannya, Reno menyiapkan seluruh tempat tidur, tapi mereka itu tidak semuanya tidur di kasur. Tapi ada yang di ruang tamu beralaskan tikar. Kondisi kamar mandi yang kotor mungkin karena rumah itu tidak ada yang merawat. Jadi kondisi lantai, atap, dan halaman sangat tidak terawat. Tapi keadaan seperti itu yang memang sudah biasa bagi Reno dan teman-temannya. Karena setiap kali pindah tempat proyek, bosnya ini pasti menyediakan rumah untuk singgah sementara, dengan kondisi rumah yang sudah lama tidak ditempati. Ya, seperti sekarang ini, dari halaman depan sampai belakang banyak sekali kotoran hewan seperti tikus, yang membuat Reno dan teman-temannya ini sedikit tidak nyaman. Sore hari semua sudah dirapikan dan malam harinya habis isya, mereka pun asik dengan dunianya masing-masing. Ada yang beli nasi goreng, ada yang keluar nongkrong, dan entah ada yang pergi kemana. Sekitar jam 10 malam waktunya istirahat, agar besok paginya kembali fit. 15 lebih pekerja proyek tidak mungkin tidur di satu tempat. Akhirnya Reno dan 5 teman lainnya memutuskan untuk tidur di kamar. Rumah itu yang memang ada beberapa kamar dan salah satunya terletak di pojok paling belakang, dekat dengan kamar mandi. Saat Reno masuk ke kamar tersebut sendirian, dia melihat ada lemari jati yang masih berdiri dengan kokohnya. Ada 4 lemari yang salah satunya lemari itu terdapat kaca bulat yang sudah buram. Lemari itu dibuka oleh Reno, perlahan-lahan tapi pasti. Lemari itu dibuka dan terdapat benda-benda yang masih tersimpan tertata rapi. Dari jenis-jenis batu akik, keris kecil seperti semar mesem, bahkan ada bentuk yang lebih aneh, yaitu batu tapi berkepala seperti ular. Tanpa diketahui teman-temannya, Reno semakin penasaran dengan isi lemari jati itu. Dari satu lemari ke lemari lain sampai Reno membuka lemari yang berisi semacam alat-alat sesaji yang masih tertata rapi. Reno yang melihat alat itu beranggapan, apa jangan-jangan pemilik rumah ini dulunya pelaku spiritual atau praktisi? Karena barang-barang itu masih ada lemari yang masih tersusun dengan rapi. Sampai 10 hari Reno dan rombongan ini singgah di rumah itu. Reno mengingat kalau ada salah satu lemari yang belum sempat Reno buka, yang terdapat di belakang kamar. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Reno masuk lagi ke kamar tersebut. Dan lemari itu masih terkunci rapat. Namun saking penasarannya dengan lemari yang terbuat dari kayu jati itu, sampai lemari itu digoyang-goyangkan. Di lemari ini
Apa ada barang seperti yang di lemari lain? Jam 12:30 malam, teman-temannya ini sudah pada tidur, karena besok jam 5 sudah harus berangkat bekerja. 12:30 malam yang harusnya Reno tidur bareng teman-temannya, tanpa Reno sadari hanyalah dirinya yang belum tidur. Dia masih gencar ingin melihat isi lemari itu. Sampai Reno ini mengambil alat proyeknya untuk membuka lemari itu. Suasana malam hari yang hening. Angin malam yang menyambutnya tidak membuat Reno putus asa. Hampir setengah jam Reno berusaha membuka lemari itu, namun tiba-tiba Reno mendengar suara aneh. Entah suara apa, tapi seperti suara desisan ular. Dia mencoba mengacuhkan suara itu, tapi lama-kelamaan suara itu semakin jelas terdengar di telinganya. Benar-benar membuat Reno ketakutan. Bulu kuduk langsung berdiri. Tidak hanya suara seperti ular saja, tapi suara-suara aneh itu muncul juga di lemari yang paling pojok, di mana terdapat batu akik dan keris semar mesem. Reno yang sendirian dengan situasi seperti itu langsung bergegas menyusul temannya yang sudah berada di alam mimpi. Dalam tidurnya Reno ditatangi sosok kakek tua dan berkata, "Tolong jaga barang-barangku yang ada di dalam. Jangan sampai kau ambil. Jika kau ambil, kau akan tahu akibatnya." Di dalam mimpinya Reno mendapatkan isyarat seperti itu bukannya takut, tapi menambah rasa penasarannya dia terhadap 4 lemari yang ada di pojok belakang. Apa sih maksud mimpi itu? Gak jelas banget. Udah amat lah, besok aku akan coba buka lemari itu. Dan di esok harinya sebelum Reno berangkat kerja, dengan sengaja Reno mengambil batu akik yang tersimpan di lemari dan ditunjukkan ke teman-temannya. "Nih, aku punya batu akik, bagus kan?" ujar Reno dengan gembiranya. "Wih, dapat mana, Ren?" "Ya, beli dong." Selama Reno ini bekerja sampai jam 8 malam tidak ada kejadian yang aneh. Tapi setelah pulang dari kerjaannya ini, kira-kira setelah sholat Isya, saat teman-temannya duduk di teras depan sambil ngobrol, ada yang ngerokok dan juga ngopi. Reno yang berada di dalam kamar melihat-lihat benda yang lain, seperti berbagai macam batu akik yang berwarna biru putih yang sangat cantik, abu hitam, dan ada salah satunya itu yang berbentuk ular. Salah satunya itu yang berbentuk lingkaran kepala ular, dan hanya bisa dilihat kalau di bawah lampu. Di lemari itu Reno juga menemukan keris semar mesem yang kecil, hanya berukuran 10 cm. Dan Reno tahu kalau benda itu punya fungsi tersendiri, serta amalan yang harus dibaca karena dia waktu itu tahu dari teman-temannya. Dengan percaya dirinya tanpa pikir ke depannya akan bagaimana, malam itu Reno membaca mantra yang pernah diajarkan temannya, yang ternyata berdampak ke dirinya sendiri. Tiba-tiba tubuhnya menggelinjang dan seperti orang yang kesurupan. Reno pun berteriak. Teman-temannya yang ada di dalam kamar lain dan juga ada di ruang tamu, semuanya itu langsung masuk melihat kondisi Reno yang seperti orang kesurupan. Reno yang seorang laki-laki tulen tapi suaranya seperti suara wanita. Mungkin sosok wanita yang ada di dalam keris tersebut sudah merasuk ke tubuhnya Reno, yang membuat teman-temannya itu bingung harus bagaimana jika didekati Reno ini berperilaku seperti wanita penggoda. Sampai 1 jam kesurupan seperti bencong, semuanya kalang kabut, bingung harus bagaimana, yang akhirnya 5 orang memegangi tubuh Reno dan membacakan doa yang mereka bisa. Isi lemari yang gaduh semakin terdengar dan tubuh Reno yang terus-terusan memberontak. Ayat kursi dilantunkan bersama membuat tubuhnya Reno melemah seperti pingsan. Namun suara gaduh dari lemari di kamar belakang seperti barang-barang yang saling beradu, membuat seisi rumah itu penuh suara seperti batu kerikil yang dilempar. Jam 1 malam, salah satu mandor, sebut saja namanya Pak Rahmat. Beliau keluar rumah untuk mencari bantuan kepada warga sekitar. Dan kebetulan di perempatan jalan ada beberapa warga yang sedang di pos ronda. "Pak, tolong Pak,
saya minta bantuan." "Iya, ada apa?" "Itu di rumah tua itu ada orang yang kesurupan." Sontak saja warga yang mendengar tutur kata dari Pak Rahmat ini langsung memanggil salah satu praktisi yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari tempat itu. "Tok tok tok, Assalamualaikum, Assalamualaikum." Ketukan dan teriakan warga yang sedang ronda sampai akhirnya Pak Kiai keluar. "Waalaikumsalam, ada apa ya kok rame-rame begini?" "Maaf Pak Kiai, sudah ganggu. Itu ada orang yang kesurupan di rumah tua, Pak." Pak Kiai yang mendengar itu langsung mengambil peci dan sarung, kemudian langsung bergegas mengikuti Pak Rahmat dan beberapa warga yang jaga di pos ronda. Mereka jalan kaki sampai ke rumah tua itu. Pak Kiai yang dikejutkan saat melihat Reno yang masih dijaga dan dipegang 4 orang, sementara tubuh Reno juga masih berontak, sampai salah satu temannya terjuduk tembok dan kepalanya membiru. Dengan segala keyakinannya, Pak Kiai mencoba melunturkan pengaruh negatif yang ada di tubuhnya Reno. Bahkan sampai ada pergulatan antara Pak Kiai dan sosok yang ada di tubuh Reno. Tenaga Reno yang sangat kuat sampai Pak Kiai sempat kewalahan. Teman-temannya pun masih berusaha kuat memegang Reno. Sampai jam 2 pagi keadaan Reno sedikit membaik. Pak Kiai yang tahu sedikit tentang latar belakang rumah tua itu, Pak Kiai sedikit bercerita. Dulunya rumah itu dihuni oleh kakek tua, yang setiap kali keluar selalu menggunakan batu akik, tidak pernah satu kali pun ketinggalan, dan juga suka sekali dengan barang klenik. Dari berbagai macam batu keris beliau punya. Usut punya usut, secara mendadak kakek tua itu tidak diketahui keberadaannya oleh warga sekitar. Dia itu menghilang begitu saja, tapi rumahnya itu sekarang dimiliki oleh salah satu anaknya. Tapi anaknya itu lebih memilih ikut tinggal dengan istrinya. Dan rumah ini memang tidak pernah dihuni. Dan ini sudah sangat lama, hampir 20 tahun ditinggalkan. Ini pasti ada salah satu di antara kalian yang mengambil barang milik kakek itu. Reno yang berada di depannya Pak Kiai ini langsung tersadar dan mengakui perbuatannya. Dan Reno pun diperintah Pak Kiai untuk mengembalikan keris dan batu akik. Saat menuju ke kamar di mana letak batu akik dan keris itu, Reno membuka lemari pertama, sontak saja kaget. Isi lemari yang tadinya tertata rapi sekarang sudah tidak berbentuk lagi. Jam 3 malam setelah Reno ingin memejamkan mata, sosok kakek tua yang ada di mimpinya sebelumnya itu datang dan memberikan isyarat ke Reno. "Jangan kau taruh sembarangan barang itu, karena akan menyebabkan petaka untukmu dan juga teman-temanmu." Sosok kakek tua yang muncul secara tiba-tiba dengan bau kembang melati yang sangat menyeruak, raut wajah yang sangat menyeramkan dengan pakaian adat Jawa, serta belangkon yang dipakainya. Tatapannya muncul kilatan amarah dan mata yang tajam. Reno tidak tahu apa yang dimaksud kakek itu, dan sama sekali tak dihiraukan oleh Reno sampai terdengar azan subuh. Reno dan juga rombongan yang lain menunaikan sholat subuh berjamaah di musola, dan Reno pun menceritakan kejadian yang baru menimpanya. "Tadi sewaktu saya istirahat, saya memimpikan sosok kakek tua. Sepertinya pemilik dari benda-benda itu. Dia mengatakan kalau saya naruhnya jangan sembarangan, tapi saya bingung harus gimana. Rasanya tidak enak karena semuanya sudah berantakan." "Berantakan gimana?" "Ya berantakan, tidak seperti waktu saya itu pertama kali melihat. Di dalam lemari itu semuanya sudah berantakan, dan di dalam mimpi itu sosok kakek tua mengatakan ke saya, jangan sembarangan meletakkan barang-barang itu, karena bisa menyebabkan bencana bagi kita semua." Singkat ceritanya, setelah selesai sholat subuh, keluar musola, Reno bertemu dengan Kiai dan mengatakan, "Pak, ini saya mendapatkan firasat. Di dalam mimpi itu saya jangan sembarangan meletakkan benda itu." "Maksudnya gimana?"
Saya pun kurang tahu tentang mimpi itu. Katanya saya jangan asal-asalan menaruh barang itu, karena bisa melibatkan semua orang yang ada di dalam rumah itu. Pak Kiai yang mendengar itu, semacam rambu-rambu atau kewaspadaan bagi penghuni rumah tua itu. Saat itu juga Pak Kiai menutup matanya seperti menerawang, mencoba berkomunikasi dengan sosok itu dan berkata, "Siapa saja yang ada di rumah itu, kalau bisa secepatnya kita kembalikan ke asal di mana barang itu diambil. Karena jika tidak bisa membuat para pekerja akan mengalami kesusahan dalam bentuk apapun itu. Dan yang lebih parahnya lagi, sosok di dalam benda-benda atau benda di kamar itu bisa merasuki seluruh orang yang di rumah itu." Terus bagaimana solusinya, Pak Kiai? Kira-kira jam 5 setelah sholat subuh itu selesai, Reno, Pak Kiai, dan rombongan yang lainnya berada di rumah tua itu. Duduk dengan beralaskan tikar seadanya dan membaca beberapa doa yang dipimpin oleh Pak Kiai. "Tolong bantu saya, Pak Kiai. Saya harus menaruh di mana benda ini. Saya lupa letaknya di mana. Sementara keadaan benda yang ada di dalam lemari sudah berantakan. Insya Allah, saya akan bantu sebisa saya, Nak." Pak Kiai pun mencoba berkomunikasi dengan penunggu rumah itu. Tak butuh waktu lama dari hasil komunikasinya itu, Pak Kiai pun menjelaskan, "Kalian sebaiknya pindah dari rumah ini, karena dikhawatirkan akan berdampak pada kalian semua." Dan esok harinya, mandor yang mendengar perkataan dari Pak Kiai langsung bergegas untuk pindah ke tempat yang lainnya. Walaupun hari itu belum menemukan tempat yang baru, semua pekerja sudah membawa segala barang bawaannya ke tempat mereka bekerja. Karena di rumah tua itu, bagi siapapun yang sengaja mengganggu ketenangan, di rumah itu akan mendapatkan gangguan, apalagi seperti Reno yang sudah mengusik benda-benda yang ada di dalam lemari. Kakek tua sang penunggu rumah itu tidak suka jika ada orang yang menempati rumah itu. Bahkan pengaruh negatif dari iblis dan jin yang sudah bersarang di rumah itu energinya sangat kuat. Bagi siapapun yang mendiami ataupun singgah di rumah itu, jika imannya tidak kuat, akan mudah sekali kerasukan, bahkan akan berakibat fatal seperti meninggal dunia. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.